Halo teman-teman semuanya, Halo. perkenalkan saya Iwan Pratama, NPM 25311084 dari kelas SI 25DX. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Fasa NPM 2531109 dari kelas SI 25DX. Halo, perkenalkan nama saya Firsa Mesa Putri, NPM 2531194 dari kelas SI 25DX. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Beatrice Shanifalasari, NPM 253111078 dari kelas Sistem Informasi kelas DX. Halo, perkenalkan nama saya Yuri Nabila Zahra dengan NPM 22311037 dari kelas SI 25DX. halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok dari mata kuliah Pengembangan Kepribadian akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa sekaligus calon tenaga profesional, yaitu anti korupsi dengan pengembangan karir. Topik ini kami angkat bukan tanpa alasan. Selama ini, banyak orang memandang kesuksesan karir hanya dari sisi jabatan, gaji, dan pencapaian materi. Namun, seringkali kita lupa bahwa di balik sebuah kesuksesan, terdapat proses panjang yang seharusnya dibangun di atas nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Jika kita perhatikan, berbagai kasus korupsi yang terjadi tidak muncul secara tiba-tiba. Korupsi seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele, seperti ketidakjujuran dalam tugas, menyalahgunakan kepercayaan, atau mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang perlahan membentuk karakter seseorang, termasuk dalam perjalanan karirnya. Sebagai mahasiswa, kita sebenarnya sedang berada di fase yang sangat penting, yaitu fase menentukan karakter, pembentukan karakter, dan pola pikir. Apa yang kita bisa biasakan hari ini akan sangat menentukan bagaimana kita bersikap di dunia kerja nanti. Oleh karena itu, pembahasan mengenai anti korupsi tidak hanya relevan bagi pejabat atau aparatur negara, tetapi juga sangat relevan bagi kita semua yang sedang mempersiapkan masa depan karir. Dalam diskusi ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat anti korupsi dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak hanya membahas definisi korupsi secara umum, tetapi juga bagaimana nilai-nilai anti korupsi dapat menjadi pondasi penting dalam pengembangan karir yang sangat sehat, berkelanjutan, dan bermartabat. Selanjutnya, melalui diskusi ini kami juga ingin menunjukkan bahwa bersikap jujur dan berintegritas bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekuatan. Meskipun terkadang kejujuran terasa berat dan penuh tantangan, justru nilai-nilai inilah yang akan menjaga dan melindungi karir seseorang dalam jangka panjang. Untuk memulai diskusi ini, saya ingin mengajak rekan-rekan saya untuk berbagi pandangan awal. Saya akan melemparkan pertanyaan pembukaan sebagai pengantar diskusi. Menurut kalian, ketika mendengar kata korupsi, apakah yang terlintas di pikiran kita selalu tentang uang dan jabatan atau pejabat? Atau sebenarnya korupsi juga dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa? Mungkin untuk Firsa bisa menjawab. saya mau bertanya. Kalau secara umum, orang langsung mengaitkan korupsi dengan uang dan pejabat. Tapi, sebenarnya korupsi itu lebih luas. Intinya adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Jadi, di kampus pun korupsi itu bisa terjadi dalam bentuk kecil. Kak Yuri, siapa tahu mau berpendapat juga? Saya punya contohnya seperti mencontek, titip absen, atau bahkan minta nilai tambahan tanpa usaha. Meskipun kelihatannya sepele, itu sudah mencerminkan mentalitas koruptif.
Nah, aku setuju pendapat Kak Yuri kalau kita terbiasa mencari jalan pintas sejak mahasiswa, nanti saat bekerja kita akan terbiasa juga mencari celah untuk keuntungan pribadi. Dan berbahaya. Kebiasaan itu sering dianggap wajar karena dilakukan banyak orang. Padahal sesuatu yang sering dilakukan belum tentu benar. Berarti bisa kita simpulkan bahwa korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil ya. Kalau dibiarkan, lama-lama akan menjadi karakter. Nah, betul tuh. Dan karakter inilah yang nantinya terbawa ke dunia kerja dan memengaruhi perjalanan karir seseorang. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Bagaimana sebenarnya hubungan antara anti korupsi dan pengembangan karir? Mungkin, V, menurut kamu gimana? Menurut saya, pengembangan karir itu tidak bisa dipisahkan dari nilai integritas. Karir bukan hanya soal naik jabatan, tapi tentang bagaimana seseorang dipercaya dan diberi tanggung jawab. Nah, benar tuh di dunia kerja, orang yang jujur dan konsisten biasanya lebih dipercaya. Walaupun awalnya mungkin kalah cepat dari orang yang pakai cara curang, tapi dalam jangka panjang justru lebih aman. Aku juga melihat banyak kasus di mana orang karirnya naik cepat justru jatuh karena masalah etika. Jadi sebenarnya anti korupsi itu melindungi karir kita sendiri. Nah, kalau dipikir-pikir, karir itu seperti investasi jangka panjang. Kalau pondasinya salah, cepat atau lambat akan roboh. Menarik ya. Jadi bisa dikatakan bahwa anti korupsi bukan penghambat karir, tapi justru pendukung utama. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus sederhana. Misalnya, ada dua karyawan dengan kemampuan yang sama, yang satu jujur dan taat aturan, yang satunya sering memanipulasi laporan agar terlihat bagus. Jadi menurut kalian, siapa yang akan bertahan lebih lama? Kalau jangka pendek, mungkin yang manipulatif terlihat unggul. Tapi kalau jangka panjang, yang jujur akan lebih dipercaya sih. Nah, apalagi sekarang banyak sistem audit dan transparansi. Cepat atau lambat, manipulasi akan ketahuan. Dan saat itu ketahuan, dampaknya bukan cuma kehilangan jabatan, tapi juga reputasi. Reputasi yang rusak itu susah banget diperbaiki. Makanya, anti korupsi itu bukan cuma soal moral, tapi juga soal strategi karir yang cerdas. Tapi kita juga harus realistis. Tidak semua lingkungan kerja ideal. Kadang justru orang jujur yang tertekan. Menurut kalian, bagaimana menyikapinya? Tekanan lingkungan itu nyata, tapi menurut saya penting punya prinsip yang jelas sejak awal. Nah, aku setuju tuh, tapi kadang dilema muncul ketika kejujuran beresiko pada posisi kita. Benar, tapi justru di situ nilai anti korupsi diuji. Kita harus berani memilih mana yang benar, mana yang hanya aman. Nah, selain itu, meningkatkan kompetensi juga penting. Orang-orang yang kompeten biasanya punya posisi tawar lebih kuat untuk tetap jujur. Sekarang kita tarik ke konteks kita sebagaimana mahasiswa. Apa peran mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi? Dimulai dari hal kecil, jujur saat ujian, mengerjakan tugas sendiri, dan menghargai proses seseorang. Mahasiswa juga harus berani menolak budaya tidak sehat, meskipun dianggap sepele. Karena mahasiswa hari ini adalah pemimpin dan profesional di masa depan. Kalau sejak sekarang sudah terbiasa jujur, maka saat punya jabatan nanti kita tidak akan mudah tergoda. Nah, dari diskusi panjang ini, bisa kita simpulkan bahwa anti korupsi dan pengembangan karir saling berkaitan erat.
Anti korupsi membentuk karakter yang kuat, Karir yang dibangun dengan integritas akan lebih stabil dan berkelanjutan. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Dengan menanamkan nilai anti korupsi, kita sedang menjaga masa depan karir kita sendiri. Baik, sebagai penutup dari diskusi ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa sikap anti korupsi bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebiasaan dan nilai yang kita tanamkan sejak dini. Melalui diskusi ini, kita dapat memahami bahwa korupsi tidak selalu berbentuk tindakan besar seperti penyalahgunaan anggaran atau suap, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk kecil yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, membangun sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini bangku perkuliahan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membentuk karakter profesional di masa depan. Saya berharap setelah menyimak diskusi ini, kita semua dapat lebih sadar bahwa setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berdampak pada masa depan karir yang kita bangun. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Firsa, saya ingin menambahkan bahwa pengembangan karir sejatinya tidak hanya berbicara tentang pencapaian jabatan atau keuntungan materi, tetapi juga tentang proses dan nilai yang menyertainya. Karir yang dibangun tanpa integritas mungkin terlihat sukses di awal, tetapi sangat rentan terhadap masalah di kemudian hari. Sebaliknya, karir yang dibangun dengan menjunjung tinggi nilai anti korupsi akan lebih kokoh, berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi individu yang menjalaninya. Oleh karena itu, menanamkan nilai kejujuran dan etika dalam setiap proses pengembangan diri merupakan investasi jangka panjang yang tidak ternilai bagi masa depan karir kita. Dari seluruh pembahasan yang kita telah lakukan, saya menarik satu kesimpulan yang penting bahwa anti korupsi bukanlah penghambat dalam meraih kesuksesan, melainkan fondasi utama untuk membangun karir yang bermartabat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa. Apa yang kita biasakan hari ini akan menentukan bagaimana kita bersikap ketika berada di posisi yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Dengan menjunjung tinggi nilai anti korupsi, kita tidak hanya menjaga integritas diri sendiri, tapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja dan masyarakat yang lebih adil dan transparan. Semoga nilai-nilai yang kita bahas hari ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dari sisi refleksi, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali tujuan kita dalam membangun karir. Apakah semata-mata untuk mencapai kesuksesan pribadi atau juga untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan menjadi anti korupsi sebagai prinsip hidup, kita sedang membangun karir yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki nilai moral dan sosial. Karir seperti inilah yang akan memberikan kepuasan batin dan makna jangka panjang. Saya harap diskusi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan yang kita raih, melainkan dari bagaimana cara kita mencapainya. Sebagai penutup, dari seluruh rangkaian diskusi ini, dapat kita simpulkan bahwa anti korupsi dan pengembangan karir merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian diskusi ini, dapat kita simpulkan bahwa anti korupsi dan pengembangan karir merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas merupakan fondasi utama dalam membangun karir yang sehat dan berkelanjutan. Melalui diskusi ini, kami berharap teman-teman dapat mengambil pesan bahwa membangun karir tidak harus ditempuh dengan jalan pintas. Justru dengan proses yang jujur dan beretika, karir yang kita bangun akan lebih kuat dan bermakna. Akhir kata, semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat
dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam menyiapkan masa depan karir yang bersih, profesional, dan berintegritas. Terima kasih atas teman-teman semua.